Anda bahwa hepatitis merupakan masalah kesehatan yang besar di dunia termasuk Indonesia? Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas, diperkirakan sekitar 28 juta penduduk Indonesia terinfeksi hepatitis B dan hepatitis C. 14 juta diantaranya berpotensi kronis dan 1,4 juta orang berpotensi menderita kanker hati. Menurut Dinkes, pada periode tahun 2013 hingga 2017, kasus hepatitis B di Provinsi NTB ditemukan pada tahun 2014 dan 2017. Berikut data penemuan kasus hepatitis B Provinsi NTB tahun 2013 hingga 2017. Berdasarkan data tersebut, memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kasus hepatitis pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, 2015, dan 2016, di Provinsi NTB tidak ditemukan kasus hepatitis, tetapi pada tahun 2017 meningkat menjadi 386 kasus. Penyebab utama penyakit hepatitis adalah infeksi virus yang berlangsung di dalam hati sehingga menyebabkan peradangan bahkan kanker pada hati. Penularan hepatitis B ini sama seperti penularan pada HIV, yaitu penularan melalui kontak dengan darah ataupun cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Selain itu, virus hepatitis B dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka atau lecet pada kulit dan selaput lendir. Contoh penularan virus hepatitis B yaitu pada pemakaian alat cukur bersama, penularan dari ibu penderita virus hepatitis B, dan pemakaian sikat gigi bersama. Gejala hepatitis B amat bervariasi dari tanpa gejala hingga gejala yang berat. Pada penderita hepatitis akut, gejala yang ditimbulkan berupa demam, mual, hilang nafsu makan, mata menjadi kuning, serta diare dan nyeri otot. Untuk infeksi kronik ditandai dengan adanya peradangan pada hati, pengerasan atau sirosis hati, bahkan kanker hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di acara Cocok bersama Juhep. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang si penyakit hepatitis. Apa aja terapinya, bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan seperti tadi yang di video. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Mbak di samping saya, yaitu ada Mbak Titin. Hai guys. Halo Mbak Titin. BTW nih Mbak, nanya-nanya, kira-kira sejauh ini pengobatan yang optimal untuk mengatasi si penyakit hepatitis ini apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak? Oke, jadi gini Mbak, beberapa waktu kemarin setelah baca-baca artikel gitu, ternyata ada salah satu tumbuhan yaitu kunyit, di mana kunyit itu dia mengandung kandungan berupa kurkumin. Nah, sekarang kan banyak tuh para ahli mengembangkan pengobatan yang berbahan herbal. Nah, salah satunya yaitu kurkumin yang terdapat dalam kunyit. Karena kurkumin ini memiliki efek hepatoprotektor dan anti radang pada hepatitis. Wow, luar biasa juga ya teman-teman. Ternyata kunyit yang digunakan dalam keseharian kita hanya sebagai bahan masakan ternyata bisa berfungsi sebagai hepatoprotektor guys. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, kira-kira mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan teman-teman di rumah maksud dari hepatoprotektor itu apa gitu loh. Oke, hepatoprotektor itu maksudnya dia itu dapat mencegah terjadinya kerusakan pada sel hati serta dapat menekan replikasi dari virus hepatitis itu sendiri.
Oh, begitu. Lalu bagaimana sih cara kerja dari si hepatoprotektor ini, Mbak? Jadi dia itu bekerja dengan cara mencegah terjadinya kerusakan pada sel hari tadi dan menghambat faktor proinflamasi sehingga tidak terjadi peradangan pada hati tersebut, serta dia dapat menekan replikasi virus hepatitis. Itu ya teman-teman maksud dari hepatoprotektor. Mungkin agar lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama menyimak sebuah video tentang penjelasan bagaimana sih si kurkumin itu di dalam tubuh akan dimetabolisme dan sebagainya. Check it out. Adapun farmakodinamik dari kurkumin. Pertama, absorpsi kurkumin, di mana absorpsi kurkumin di saluran pencernaan itu buruk. Hal ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan pada tikus, di mana tikus diberikan dosis tunggal kurkumin sebanyak 5 gram dan menghasilkan konsentrasi plasma hanya kurang dari 5 mikrogram per mililiter, sehingga absorpsi kurkumin di saluran pencernaan buruk. Kemudian distribusi kurkumin. Setelah pemberian kurkumin radiolabel secara oral pada tikus, di mana radioaktivitas kurkumin terdeteksi di hati dan ginjal. Terakhir, ekskresi kurkumin, di mana setelah pemberian kurkumin pada tikus secara oral dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan, sekitar 75% dosis diekskresikan melalui feses dan sisanya terekspresi di dalam urin. Lalu, ketika pemberian dosis tunggal 400 mg kurkumin yang diberikan secara oral kepada tikus, sekitar 60%-nya diabsorpsi dan 40%-nya diekskresikan dalam feses. Setelah kita tonton dari video tadi, kira-kira selain sebagai obat hepatitis, apa sih peran kurkumin ini terhadap penyakit-penyakit lainnya? Bisa dijelaskan? Jadi selain kurkumin ini digunakan sebagai obat hepatitis, dan kurkumin juga bisa digunakan pada orang yang mengalami gangguan sistem pencernaan, kemudian bisa diaplikasikan pada kulit, pengobatan kulit, kemudian dia juga bisa sebagai antiinflamasi pada orang yang artritis atau psoriasis, serta kayak kita nih cewek-cewek kan sering tuh menstruasinya kayak nggak lancar gitu. Nah, cocok juga nih kita pakai kurkumin supaya menstruasi kita itu lancar, tidak ada hambatan gitu-gitu dah. Terus selain itu dia juga bisa untuk yang epilepsi, kemudian batu ginjal seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya ternyata manfaat dari si kurkumin ini. Dia tidak hanya digunakan sebagai obat hepatitis, tapi juga dapat digunakan untuk penyakit-penyakit yang lainnya, teman-teman. Dan teman-teman yang ada di rumah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Meskipun kurkumin itu memiliki banyak manfaat untuk beberapa penyakit, tapi untuk penyakit tertentu, misalnya nih untuk penyakit obstruksi saluran empedu, kolonitis, kemudian orang mengalami batu empedu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi kurkumin karena dikhawatirkan nanti akan terjadi komplikasi yang lebih parah lagi, kayak seperti jadi kontraindikasi dari kurkumin itu sendiri. Tuh teman-teman, jadi perlu dicatat ya bagi yang menderita penyakit yang sudah disebutkan tadi agar tidak mengkonsumsi si kurkumin supaya penyakitnya tidak tambah parah. Mungkin selanjutnya Mbak Titin, kira-kira selain dari kontraindikasi yang udah dijelaskan sama Mbak Titin, hal-hal penting apa aja sih yang perlu teman-teman di rumah dan saya ketahui ketika kita mengkonsumsi si kurkumin? Jadi teman-teman dan Mbak Juhep, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya nih pada kondisi khusus pada ibu hamil, mungkin bisa-bisa saja untuk mengkonsumsi kurkumin itu sendiri, tapi pada ibu yang sedang menyusui nih diharapkan untuk tidak mengkonsumsi kurkumin karena nanti kurkumin yang dikonsumsi itu bisa disalurkan ke ASI-nya, dimana kalau ASI-nya diminum oleh bayinya nanti kan dikhawatirkan kalau kurkumin itu sulit untuk dicerna, sebabkan kalau kita ketahui bahwa bayi itu sistem pencernaannya belum sempurna dalam bekerja. Baik. Selanjutnya Mbak Titin, hal penting juga saya ingin tanyakan dan mungkin teman-teman di rumah juga
ada beberapa efek samping yang ditimbulkan, akan tetapi tidak seberat efek samping dari obat sintetis dari bahan kimia. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari kurkumin itu sendiri, misalnya gejala ringan seperti mulut kering, kemudian iritasi pada lambung, kemudian perutnya terasa penuh, serta ada beberapa alergi terhadap obat-obatan. Baik, itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mengalami gejala seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Titin, berarti itu ada efek samping dari si kurkumin. Mungkin kita lanjut lagi ya Mbak Titin untuk mengupas tentang si kurkumin ini. Biasanya kan kalau kita mengkonsumsi obat antara obat yang satu dan dengan obat yang lain, biasanya itu kan terjadi interaksi, entah itu saling membantu ataupun saling menjatuhkan. Sekiranya kalau kita konsumsi si kurkumin ini dengan obat A misalnya atau obat B gitu, apakah dia bisa berinteraksi atau bagaimana? Oke, jadi kurkumin ini juga kita perlu waspada misalnya dalam konsumsi suatu obat lain. Jadi dalam kombinasikan kurkumin dengan obat lain ini perlu diperhatikan dengan baik-baik, sebab interaksi obat antara kurkumin dan obat lain itu dapat saja terjadi. Misalnya dia itu dapat menurunkan dari efek obat yang satu atau bahkan meningkatkan efek dari obat itu menjadi komplikasi yang lebih besar, kita tidak tahu. Untuk itu ada beberapa interaksi obat yang perlu dihindari ketika kita mengkonsumsi kurkumin. Misalnya obat seperti enzyme, kemudian acetaminophen, kemudian ada juga albendazole, seperti itu. Jadi harus waspada. Ingat ya teman-teman di rumah, harus tetap waspada. Mungkin kita dari tadi udah nonton video, udah ngomong panjang lebar, tapi kita belum tahu nih gimana sih penggunaan yang tepat dari si kurkumin ini. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Titin? Jika kita mengkonsumsi kurkumin ini sendiri, jadi per harinya itu kita bisa konsumsi kurkumin sebanyak 420 hingga 600 mg per harinya, misalnya dalam bentuk ekstraknya ataupun dalam bentuk kapsulnya, seperti itu teman-teman. Perlu diingat lagi ya teman-teman. Jadi yang bisa kita konsumsi per hari itu sekitar 420 sampai dengan 600. Nah, kira-kira nih Mbak Titin, semisal ada nih teman-teman di rumah yang kemungkinan kalau menonton video kita mengkonsumsi si kurkumin ini dalam dosis yang lebih tinggi, apakah akan terjadi toksisitas atau bagaimana? Jadi sejauh ini dari informasi yang saya terima, toksisitas dari kurkumin itu sampai sejauh ini belum Dilaporkan gitu ya. dilaporkan seperti itu, masih dilaporkan. Baik teman-teman, mungkin sudah dari tadi penjelasannya sudah cukup dari Mbak Titin. Mungkin kita sudah cukupkan sampai di sini saja ya Mbak Titin. Oke. Satu pesan saya buat teman-teman di rumah, mari kita menjaga kesehatan kita dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Talk berikutnya.